dan saya akan langsung masuk ke tema intinya saja. Dan saya penggagas dari lahirnya lembaga ini dan sejak awal telah dipercayakan menjadi Ketua Umum Yayasan Dana Mustadafin. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mukminin mukminat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik ya. Ya, Bagaimana terdengar. Pak? Ya, Pak Syarifuddin, Pak dengar ya? Oke. Cuman kameranya apa Ustaz? Kurang ke bawah sedikit. Kameranya kurang ke bawah sedikit. Ya. Tema kita adalah tentang humus. Dan saya akan langsung masuk ke tema intinya saja. Dan saya berharap mudah-mudahan presentasi yang saya sampaikan dalam bentuk slide ini akan sangat membantu mukminin, mukminat untuk bisa mengikuti alur pemikiran kita, pemikiran tentang humus ini. Karena waktu kita terbatas, jadi saya hanya akan mengikuti alur yang ada, dan insya Allah kita akan berikan kesempatan seluas-luasnya saat tanya jawab insya Allah. Ya, pertama-tama ketika berbicara humus, memang kita berbicara apa itu arti humus dan apa dalil-dalil adanya humus tersebut. Nah, pertama-tama ketika kita berbicara humus, tentu humus itu artinya adalah 1/5 ya. Humus itu artinya 1/5 atau 20%. Di dalam bahasa Arab, humus artinya 1/5 atau 20%. Memang kata humus ini muncul sebetulnya untuk merespon sebuah budaya di zaman jahiliyah yang pada waktu itu kalau mereka perang lalu kemudian mendapatkan pampasan perang, maka mereka akan membagi 1/4, disebut dengan mirba. Lalu ketika datang Islam membenahi budaya yang ada, lalu membuat sebuah hukum namanya humus atau 1/5. 1/5 dari totalitas yang diperoleh ya. Itu dari segi bahasa 1/5. Kemudian dari segi istilah, humus itu berarti sebuah kewajiban harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim setiap tahunnya sebanyak 20% dari kelebihan pendapatannya. Artinya, kalau dia punya kelebihan dari pendapatan dalam masa setahun itu misalnya 10 juta rupiah, kelebihan dari pendapatan. Jadi misalnya kalau ada orang gajinya 1 bulan 5 juta, dalam 1 tahun berarti 60 juta. Dari 60 juta ini misalnya dia gunakan untuk biaya hidupnya 50 juta, berarti sisa 10 juta. Itu yang disebut dengan kelebihan pendapatan.
Nah, dari kelebihan pendapatan inilah kemudian dikeluarkan 20%-nya. Berarti 2 juta gitu. Bedanya dengan zakat, kalau zakat itu adalah sebuah kewajiban di mana seorang muslim harus mengeluarkan sekadar 2,5% dari penghasilannya yang telah memenuhi nisab. Ya, jadi memang perbedaan persentasi pengeluaran satu, yang kedua adalah humus dihitung dari kelebihan, sementara zakat dihitung dari penghasilan yang telah memenuhi nisab. Oke, ketika bicara nisab, memang nisab itu kita lihat pada slide berikutnya ya. Slide nomor 2, tolong di Oke. Oke deh, nanti kita masuk pada apa arti nisab. Sekarang kita bicara dasar humus itu dulu. Humus dalam Al-Quran dan Sunnah. Berbicara tentang dalil humus itu tercatat di dalam surah Al-Anfal ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir." Ketahuilah sesungguhnya apa saja. Nah, yang harus kita garis bawahi adalah kata apa saja. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, min syai'in. Annama ghanimtum min syai'in. Apapun, apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai penghasilan dalam tanda kurung rampasan perang. Kenapa saya taruh dalam tanda kurung? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah menerjemahkan ghanimtum ini hanya sebagai rampasan perang. Sementara dalam Ahlul Bait, ghanimtum min syai'in ini artinya adalah apa saja yang kamu dapat peroleh sebagai sebuah penghasilan. Ketika itu, maka sesungguhnya seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnus sabil. Jadi ada 6 saham di situ. Lalu Allah berfirman, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya 2 pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi surah Al-Anfal ayat 41 ini adalah ayat yang jelas-jelas berbicara tentang kewajiban humus. Memang dalam Al-Quran ayat zakat itu sampai 30 kali Allah berfirman. Sementara tentang humus Allah Subhanahu wa taala berbicara hanya dalam surah Al-Anfal ayat 41. Karena itu dalam fikih Ahlul Bait, zakat ada kewajibannya, humus juga ada kewajibannya. Karena walaupun satu saja ayat dalam Al-Quran berbicara humus, tetap saja itu merupakan firman Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala tentang humus. Oke. Kita masuk ke ayat berikutnya, halaman berikutnya. Kok nggak muncul di saya? Mana itu presentasinya itu?
Oke. Kemudian berikutnya adalah humus dalam ayat berikutnya mengatakan kata ghanimtum min syai'in. Tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa apa saja yang kalian peroleh itu bukan hanya perolehan dari hasil pampasan perang semata-mata. Sementara dalam mazhab Ahlus Sunnah membatasi kewajiban khumus hanya pada pampasan perang. Mazhab Ahlul Bait berfatwa bahwa khumus wajib bagi semua penghasilan setelah dipotong semua biaya kebutuhan hidup. Jadi saya jelaskan bahwa ketika berbicara khumus, memang dalam fatwa mazhab Ahlul Bait, khumus itu adalah semua penghasilan kita setelah dipotong semua kebutuhan hidup. Oke. Nanti kita akan insya Allah elaborasi lebih detail tentang yang disebut dengan fatwa mazhab Ahlul Bait ini ya. Semua penghasilan setelah dipotong semua kebutuhan hidup kita. Oke. Perbedaannya dengan zakat mal sesuai dengan fatwa MUI ya, sebagai rujukan mayoritas kaum muslimin kita di Indonesia. Perbedaannya dengan zakat mal, MUI berfatwa bahwa kadar zakat penghasilan itu adalah 2,5% bila telah memenuhi nisab sebanyak 85 gram emas. Maksudnya adalah zakat mal itu atau zakat penghasilan itu 2,5% dari penghasilan 1 tahun yang nilainya sama dengan 85 gram emas. Jadi kalau misalnya ada orang yang setahun penghasilannya itu sama dengan 85 gram emas, kira-kira 85 juta rupiah, lebih kurang lah untuk sekarang ini, maka dia sudah wajib mengeluarkan khumusnya ya. 85 gram emas, 1 gramnya sekarang ini 1 juta ya, berarti kalau 85 gram emas berarti 85 juta. Jadi kalau sudah penghasilan orang seperti itu, maka dia wajib mengeluarkan 2,5% yang disebut dengan zakat penghasilan. Nah itu bedanya antara khumus dengan zakat. Jadi zakat 20% dari kelebihan pendapatan, tapi ini adalah 25% dari penghasilan. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam 1 tahun, yakni senilai emas 85 gram. Ini saya kutip dari fatwa Majelis Ulama ya. Oke. Kemudian kita juga ingin tahu bagaimana khumus dalam sunnah, maksudnya dalam hadis-hadis Nabi SAW sebagai rujukan yang sah kita sebagai kaum muslimin. Dalam kitab-kitab rujukan hadis sunnah dan syiah tersurat hadis-hadis tentang kewajiban khumus. Jadi sebetulnya khumus ini memang tertulis di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah hadis yang berbentuk ini, utusan Abdul Qais datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Mereka berkata, ya Rasulullah, kami dihadang oleh musyrikin mudir sehingga kami tidak bisa datang kepadamu kecuali di bulan-bulan hurum saja. Maksudnya utusan Abdul Qais ini dia mengadu kepada Nabi. Utusan ini berkata, ya Rasulullah, kami ini sebetulnya ingin datang menemui Rasulullah kapanpun sebetulnya, tapi masalahnya antara jarak tempat kami dengan kota Madinah itu ada sebuah suku namanya musyrikin mudir. Nah mereka ini pasti akan membunuh kami dan sebagainya. Nah karena itu kami nggak bisa datang kepadamu ya Rasulullah kecuali di bulan-bulan hurum. Maksudnya di bulan-bulan di mana orang-orang jahiliyah tidak berperang. Bulan-bulan yang dihormati. 4 bulan hurum itu. Satu adalah bulan Rajab, kedua adalah bulan Dzulqa'dah, ketiga bulan Dzulhijjah, keempat adalah bulan Muharram. Nah di 4 bulan itu orang-orang musyrikin tidak berperang.
Sehingga dia berkata, kami hanya bisa datang kepadamu ya Rasulullah hanya di bulan-bulan hurum saja. Lalu Nabi SAW memberikan perintah yang apabila kamu lakukan, lalu dia minta begini, berikan kepada kami perintah ya Rasulullah, yang apabila kami lakukan, maka kami akan masuk ke dalam surga. Dan kami juga akan menyuruh orang-orang yang ada di sekitar kami. Jadi utusan ini minta kepada Nabi untuk memberikan kepadanya instruksi-instruksi, perintah-perintah, yang dengan perintah itu mereka akan selamat dunia dan akhirat, lalu mereka juga bisa mengajak orang kepada Islam. Nabi kemudian bersabda kepada utusan ini, aku perintahkan kepada kalian 4 hal, dan aku juga larang kalian dari 4 hal. Pertama, Nabi bilang, aku perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah. Yang pertama perintah Nabi gitu. Aku perintahkan kepada kalian untuk beriman kepada Allah. Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Yakni bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Itu perintah pertama Nabi. Kedua adalah mendirikan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Dan yang keempat adalah memberikan khumus dari penghasilan kalian. Dalam bahasa Rasulullah, wa tu'tul khumusa minal maghnam. Jadi kita melihat di sini bahwa satu dari 4 perintah Rasul kepada mereka adalah memberikan khumus dari penghasilan kalian. Nah, riwayat daripada Imam Musa Al-Kazim alaihissalam berkata, al-khumus fi kulli ma afadan nas min qalilin au kathir. Imam Musa berkata, khumus adalah wajib pada setiap apa yang diperoleh setiap orang, sedikit atau banyak. Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam berkata, innallaha la ilaha illahu lamma harrama alaina sadaqah anzala lanal khumus. Fas-sadaqa alaina haram wal khumus lana faridah wal karamah lana halal. Imam Ja'far berkata, sesungguhnya Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, ketika mengharamkan sedekah bagi kami, Dia turunkan untuk kami khumus. Sedekah bagi kami haram, khumus bagi kami wajib, dan hadiah bagi kami halal. Nah, ini Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam sebagai imam kita semua, Imam Ahlul Bait alaihimussalam yang kita wajib beriman kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada semua yang diperintahkan oleh Rasul. Imam Ja'far alaihissalam mengatakan gitu, Dia turunkan untuk kami khumus. Pertama-tama Imam Ja'far mengatakan bahwa ketika Allah mengharamkan sedekah bagi kami, karena Ahlul Bait alaihimussalam tidak boleh menerima sedekah, baginya haram sedekah. Tapi gantinya Dia turunkan untuk kami khumus. Sedekah bagi kami haram, khumus bagi kami wajib, dan hadiah bagi kami halal. Oke, berikutnya adalah riwayat yang lain. Ketika dibacakan di hadapan imam ayat tentang khumus, Imam Musa Al-Kazim alaihissalam berkata, apa yang menjadi hak Allah maka ia milik Rasulnya, dan apa yang menjadi hak Rasulnya maka ia menjadi hak kami. Ini maksudnya ketika ada orang membaca sebuah firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 41 yang kita bacakan di atas tadi. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Nah, ketika ayat ini dibacakan, Imam Musa Al-Kazim alaihissalam berkata, apa yang menjadi hak Allah maka ia milik Rasulnya. Maksudnya, bicara tentang khumus, pertama Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Dia punya hak, punya saham untuk menerima khumus. Fa'anna lillahi khumusahu. Imam Musa Al-Kazim berkata, yang menjadi hak Allah ini, Dia adalah milik Rasulnya. Dan Allah juga mengatakan untuk Rasulnya, dan Imam Musa Al-Kazim mengatakan, dan apa yang menjadi hak Rasulnya, maka ia menjadi hak kami. Ya. Sebetulnya banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang khumus ini. Saya hanya mengutipkan sangat sedikit dari hadis-hadis yang ada, baik hadis dari Nabi SAW ataupun hadis-hadis dari A'immah alaihimussalam.
banyak sekali dan banyak buku juga sudah ditulis tentang masalah humus ini, tapi yang kita sampaikan pada webinar kali ini ya hanya 1 atau 2 hadis saja sebagai bukti saja bagi kita bersama betapa hukum humus ini adalah sebuah hukum yang memang sudah disepakati keberadaannya sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh 2 madhab, madhab Ahlus Sunnah dan madhab Syiah. Hanya perbedaannya antara madhab Sunnah dengan madhab Syiah bahwa madhab Ahlus Sunnah mengartikan kewajiban humus itu hanya pada pampasan perang semata-mata. Sementara dalam madhab Ahlul Bait, kewajiban humus itu adalah kewajiban yang sifatnya permanen dan bukan hanya untuk pampasan perang semata-mata, tetapi apapun manfaat yang manusia peroleh sepanjang hidupnya. Tentu ada cara-caranya ya, maksudnya ada hukum-hukum detail tentang itu. Oke. Sekarang kita masuk kepada 7 harta wajib humus. Ya, ini kita sedikit rinci, kita bicara. Ketika berbicara harta apa saja yang wajib dihumuskan, para fuqaha berkesimpulan sesuai dengan hadis-hadis yang ada, itu ada 7 jenis harta. Pertama, hasil pampasan perang dengan orang-orang kafir. Jadi kalau ada perang antara muslim dan kafir, lalu kemudian didapati pampasan perang, maka pampasan perang itu tidak boleh diambil semua, sebagiannya 20%-nya itu adalah humus yang harus diberikan kepada hak-haknya ya. Kemudian ini harus perang yang dengan orang kafir, tetapi kalau terjadi peperangan sesama kaum muslimin tidak ada yang disebut dengan pampasan perang dan kewajiban humus seperti di atas. Yang kedua yang merupakan harta wajib humus adalah hasil tambang, al-ma'dan. Apa itu hasil tambang? Misalnya minyak, emas, perak, timah, dan lain-lain. Banyak sekali kan hasil ma'dan. Jadi sebetulnya minyak yang dieksplorasi, kemudian emas yang dieksplorasi, perak, timah, dan sebagainya yang sekarang ini dikenal dengan harta milik negara, memang itu ada humusnya. Itu harus dikeluarkan humusnya. Untuk siapa humus 20%-nya itu? Ya untuk dibayarkan untuk Allah, Rasul, keluarga Rasul, kemudian yatim, miskin, dan ibnu sabil. Yang nanti kita akan bicarakan siapa saja yang berhak untuk menerima humus tersebut ya. 3 adalah hasil harta karun atau al-kanz bila memenuhi nisabnya. Jadi misalnya kalau orang menemukan di bawah rumahnya katakanlah sebongkah emas, itu namanya kita menyebutnya harta karun, dalam bahasa Arab disebut dengan al-kanz. Itu juga kalau sudah sampai pada nisabnya ya, rinci disebutkan dalam fikih, itu juga ada kewajiban humus. Yang keempat adalah hasil selam. Jadi kalau ada orang misalnya profesinya adalah menyelam, lalu kemudian dia bisa mendapatkan mutiara atau marjan, kalau sudah sampai pada nisab tertentu, maka dia ada humusnya. Yang kelima adalah harta halal yang bercampur dengan haram, yang tidak diketahui secara pasti berapa persen harta haramnya. Saya pikir ini juga menjadi sebuah solusi yang luar biasa ya. Kadang-kadang dalam harta kita mungkin nggak tahu ada harta orang, ada mungkin harta apalah gitu, yang kita tidak tahu persis berapa sih haram yang ada dalam harta kita ini. Ya contoh sederhananya begini, misalnya kalau orang misalnya tahu bahwa dia pernah korupsi, lalu kemudian dia tahu bahwa korupsi itu adalah haram hukumnya, tapi dia tidak tahu persis berapa persen dari hasil korupsi itu ada dalam hartanya ini.
Nah, itu ada hitungannya bagaimana supaya harta yang campuran dengan yang haram ini bisa disucikan dengan mengeluarkan humusnya. Kalau dia tahu persis berapa persen haramnya, ya dia keluarkan, pastilah itu untuk dia bersihkan hartanya. Masalahnya kalau orang tidak tahu persis. Atau misalnya harta, katakanlah dia tadinya sebelum dia taubat, dia pernah buka bar, lalu kemudian dia jual minuman-minuman, sekarang dia taubat, berarti sebagian hartanya itu adalah harta yang haram. Nah, harta halal yang bercampur dengan haram itu, kalau kita ingin bersih, maka harus kita keluarkan humusnya sesuai dengan hukum-hukumnya yang rinci, yang ada dalam kitab-kitab fikih. Yang keenam adalah harta orang kafir yang diperoleh dari orang muslim, apakah itu hibah atau hasil pembelian. Ini maksudnya adalah hukum orang-orang kafir, orang non-muslim yang hidup di negara Islam, lalu kemudian kebetulan dia membeli misalnya tanah daripada orang muslim, atau dia membeli rumah daripada orang muslim, maka uang yang diperoleh dari situ, atau bahkan orang kafir yang ingin membeli itu, dia harus membayar humusnya. Ini mungkin jarang kita dapati di negeri seperti kita di Indonesia, karena ini berlaku untuk sebuah negeri yang mengamalkan syariah sebagaimana misalnya terjadi di negeri seperti Iran mungkin dan sebagainya. Yang ketujuh, dan inilah yang akan kita bahas lebih banyak, salah satu harta yang kita harus humuskan adalah keuntungan yang diperoleh dari usaha. Nah, ini nomor 7 inilah yang akan kita berikan waktu lebih untuk membahas tentang humus. Keuntungan yang diperoleh dari usaha. Jadi misalnya Anda sebagai seorang pengusaha, lalu 1 tahun Anda punya keuntungan dari usaha Anda 100 juta. Atau mungkin Anda seorang dokter, Anda seorang lawyer, Anda seorang misalnya guru, seorang dosen, Anda seorang pedagang yang apabila dari usahanya itu dia memperoleh keuntungan, lalu keuntungannya itu misalnya dia sudah gunakan untuk biaya hidupnya, nah lebih daripada keuntungan itu ada hukum humusnya, ya. Jadi saya pikir jelas sekali bahwa yang keempat ini merupakan, yang ketujuh ini adalah masalah yang mungkin kita hadapi secara secara rinci dalam kehidupan kita, dan kita akan bahas dalam presentasi kita kali ini. Oke, kemudian kita melihat bahwa keuntungan yang diperoleh, yang kita ingin bahas, keuntungan yang diperoleh dari usaha, atau dalam bahasa fikih disebut dengan arbah al-makasib. Oke, kita baca saja. Humus wajib pada apapun keuntungan dari usaha. Jadi apapun usaha yang kita dapat, yang kita lakukan, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang pegawai negeri, sebagai dokter profesional, sebagai tentara, sebagai polisi, sebagai apapun. Kalau ada keuntungan yang diperoleh, maka dia harus mengeluarkan humusnya. Kecuali, 1, harta yang sudah dihumuskan. Jadi kalau misalnya saya tahun ini humus saya misalnya kelebihan 10 juta, lalu saya keluarkan 2 juta misalnya sebagai humus. 8 juta itu adalah namanya harta yang sudah dihumuskan. Nah, harta yang sudah dihumuskan ini tidak perlu lagi saya keluarkan humusnya pada tahun yang akan datang. Kecuali dari 8 juta ini bertambah lagi, karena 8 juta ini saya gunakan untuk modal kerja, lalu kemudian dari 8 juta ini menghasilkan 10 juta lagi, maka 10 juta yang kedua itu saya humuskan. Itu 1. Yang kedua, belum tiba waktu humusnya. Jelas, itu belum humus. Jadi kalau misalnya belum sampai pada waktunya, ya belum humus.
Karena waktu itu, karena yang disebut dengan waktu humus itu ketika sudah sampai pada waktu humusnya. Jadi misalnya saya mulai kerja tanggal 1 Januari, kemudian 1 tahun berarti kan 30 Desember. Nah, pada bulan Agustus berarti kan belum tiba humus saya. Nah, itu berarti dia masih belum mengeluarkan humusnya. Yang ketiga, kebutuhan pokok untuk dirinya dan keluarga tanggungannya itu juga dikecualikan dari humus. Jadi kalau misalnya pendapatan saya 1 tahun 60 juta, tapi 60 juta ini saya gunakan semuanya untuk kebutuhan pokok diri saya dan juga keluarga saya, termasuk tanggungan saya. Siapa tanggungannya? Misalnya ayahnya, ibunya misalnya. Itu tanggungan dia. Nah, kalau misalnya pendapatan dia memang digunakan untuk seluruh kebutuhan pokoknya, baik dirinya, keluarganya, dan tanggungannya, dan tidak ada sisa, berarti dia tidak kena humusnya. Tidak ada humus yang harus dia berikan. Nah, tentang kebutuhan pokok ini, satu orang dengan orang yang lainnya memang berbeda-beda. Nanti kita akan lihat. Yang disebut dengan kebutuhan pokok itu apa saja? Ini penting diketahui agar kita tahu batasan-batasan kita ya. Yang disebut dengan kebutuhan pokok itu mencakup 1, makan dan minum. Makan minum saya sebulan berapa? Makan minum saya dengan anak saya, istri saya, dan ayah saya misalnya, ibu saya, itu berapa? Itu satu disebut dengan kebutuhan pokok. Memang satu orang dengan yang lainnya itu beda-beda tergantung dengan keadaan orangnya. Yang kedua, tempat tinggal. Bisa jadi saya belum punya rumah, saya masih kontrak. Oke, kontrak kita berapa? Setahun kontrak saya 25 juta, yaitu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok enggak dihumuskan. Hasil kebutuhan makan minum enggak dihumuskan. Kebutuhan tempat tinggal enggak dihumuskan. Kebutuhan tempat tinggal itu juga misalnya, saya punya rumah sendiri, tapi saya harus bayar PBB, saya harus bayar listrik, saya harus bayar air, saya harus bayar misalnya internet, saya harus bayar segala macam. Itu namanya kebutuhan pokok. Yang ketiga, kendaraan yang dibutuhkan. Saya butuh mobil 1 supaya saya bisa kerja, saya bisa memenuhi kebutuhan saya. Oke, itu juga kebutuhan pokok. Saya butuh 2 mobil, bisa. Oke, nggak apa-apa. Saya butuh 1 kendaraan, 1 motor, 2 motor. Oke. Yang disebut dengan kebutuhan memang relatif, ya, satu dengan yang lainnya. Berikutnya perabot rumah. Ya, yang namanya rumah harus ada perabot. Saya harus punya tempat tidur, saya harus punya TV, saya harus punya sofa, saya juga harus punya karpet, saya harus punya misalnya meja makan. Itu semuanya adalah kebutuhan pokok. Dana untuk nikah dirinya atau tanggungannya juga merupakan kebutuhan pokok. Ya, saya juga harus menyiapkan untuk pernikahan diri saya. Kalau memang misalnya dia punya anak, saya harus menyiapkan dana untuk pernikahan anak saya. Itu juga disebut sebagai kebutuhan pokok. Kemudian ziarah termasuk kebutuhan pokok. Misalnya, saya sebagai seorang pengikut Ahlul Bait, salah satu kewajiban kita, walaupun tidak fardu ain ya, tapi kewajiban dalam pengertian hampir wajib, itu adalah ziarah Rasulullah SAW, ziarah a'immah Ahlul Bait alaihimussalam. Haji itu pasti, kalau haji pastilah. Ziarah itu juga merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan kita. Kemudian berikutnya safar. Safar itu maksudnya bepergian. Saya pas musim libur misalnya, saya mau jalan-jalan dengan anak-anak saya, itu juga merupakan sebuah kebutuhan pokok. Atau misalnya
pas Lebaran saya mau pulang kampung, saya mau ziarah, kemudian ketemu dengan saudara-saudara saya. Atau mungkin sebulan sekali saya mau jalan, pergi liburan. Itu safar-safar yang mubah, ya. Perjalanan-perjalanan yang mubah itu juga disebut sebagai sebuah kebutuhan pokok. Asal betul-betul tidak berlebihan sesuai dengan kondisi dirinya. Jadi misalnya kalau saya uh, 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 tidak menghabiskan seluruh uang saya yang disebut dengan mubazir untuk safar misalnya, itu berarti safar dia adalah safar yang normal, ya. Itu juga dianggap sebagai sebuah kebutuhan pokok. Bahkan hadiah-hadiah. Saya biasa misalnya memberikan hadiah setiap akhir tahun atau setiap masuk puasa, memberikan hadiah kepada teman-teman saya, sahabat saya, tetangga saya, orang tua saya, keluarga saya, misalnya hadiah-hadiah seperti itu juga merupakan kebutuhan pokok. Bahkan jamuan makanan. Misalnya saya setiap bulan menjamu teman-teman saya untuk makan di rumah. Atau mungkin saya mengadakan sebuah syukuran, mengajak orang untuk makan-makan di rumah. Itu juga dianggap sebagai kebutuhan pokok. Jadi semua kebutuhan pokok, ya, kesimpulannya semua kebutuhan pokok di atas itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing kita. Tidak boleh orang misalnya kebutuhan pokoknya itu sebagai seorang yang normal, lalu kemudian dia tinggi-tinggikan kebutuhan pokoknya untuk lari daripada humus. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya kebutuhan pokoknya dalam 1 bulan katakanlah 5 juta, tapi dia ciptakan kebutuhan pokoknya 15 juta misalnya, itu berarti tidak sesuai dengan kondisi diri dia. Jadi memang ini betul-betul dikembalikan kepada keimanan kita, dikembalikan kepada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketulusan kita dan betul-betul ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, berikutnya cara menghitung humus. Cara menghitung humus, satu adalah pertama-tama catat kapan awal tahun penghasilannya. Itu penting. Ada dua cara orang mendapatkan penghasilannya. Satu adalah orang yang punya penghasilan tetap, ya. Yang kedua adalah orang yang tidak punya penghasilan tetap. Dua cara. Kalau orang punya penghasilan tetap, itu ada caranya dalam menghitung humus. Orang yang tidak punya penghasilan tetap juga ada caranya. Kita bicara yang pertama dulu, yang normalnya. Orang yang punya penghasilan tetap, seperti apa? Dokter. Dokter punya penghasilan tetap, walaupun bisa jadi pasiennya tidak tetap, tapi profesi dokternya adalah dia dapat penghasilan tetap. Pegawai punya penghasilan tetap. Pedagang, tiap hari dia ke pasar, tiap hari dia buka tokonya, tiap hari dia memproduksi. Itu berarti dia punya penghasilan tetap walaupun bisa jadi volumenya tidak sama. Notaris punya penghasilan tetap, hakim punya penghasilan tetap, kontraktor punya penghasilan tetap, dan sebagainya. Maka awal tahunnya adalah awal dari hari kerjanya. Ingat itu. Jadi kalau saya kerja di bank, belum dapat gaji, tanggal 1 Januari saya kerja di bank, gajinya akhir bulan, nggak apa-apa. Itu berarti saya punya awal tahun 1 Januari. Contoh, bila mulai kerja 1 Januari, maka tanggal 31 Desember 2020 itu adalah genap tahunnya, yang berarti kewajiban bayar humusnya sudah tiba. Oke, itu bagi yang punya penghasilan tetap. Dia hitung, kalau memang
tahun itu penghasilannya masih ada lebihnya, masih yang dari kebutuhan pokok tadi itu lebih, oke, 500.000 rupiah itu dia, oke. Kemudian bagi yang tidak punya kerjaan tetap dan tidak punya penghasilan pasti, maka saat ia memperoleh penghasilan, maka penghasilannya bisa ia jadikan sebagai biaya untuk kebutuhan pokoknya sepanjang 1 tahun ke depan. Maksudnya apa? Maksudnya begini, perhatikan. Orang nggak punya penghasilan tetap, ya, dan banyak yang tidak punya penghasilan tetap. Kalau Anda tanya, ojek itu punya penghasilan tetap nggak? Punya, sebab dia mengambil profesi ojek, ya. Tapi kalau misalnya orang yang di Jakarta ini contohnya misalnya makelar lah. Kalau kita tanya, apa kerjaan lu apa? Ya, makelar misalnya tanah misalnya, makelar rumah. Itu menunjukkan dia tidak punya penghasilan tetap, ya kan? Nah, orang yang tidak punya penghasilan tetap ini, itu cara menghitung awal tahun humusnya itu adalah saat dia memperoleh penghasilan itu. Jadi kalau misalnya bulan Januari enggak, bulan Februari enggak dapat, bulan Maret dapat. Sekali dapat bulan Maret itu misalnya katakanlah 10 juta. Oke. 10 juta berarti itu dianggap keluarkan dulu berapa dia punya kebutuhan hidupnya untuk bulan Maret, bulan April, bulan Mei, sampai dia dapat lagi berapa. Kemudian dihitung lagi kebutuhan pokoknya, ketemu lagi bulan Maret atau akhir Februari tahun berikutnya. Kalau lebih daripada kebutuhan pokoknya, maka itulah yang harus dia humuskan. Jadi saya baca lagi, bagi yang tidak punya kerjaan tetap dan tidak punya penghasilan pasti, maka saat ia memperoleh penghasilan, maka penghasilannya bisa ia jadikan sebagai biaya untuk kebutuhan pokoknya sepanjang 1 tahun ke depan. Bila lebih, maka yang lebih itu perlu dihumuskan. Oke. Menarik juga untuk saya tambahi, misalnya sekarang ini kan musim orang dagang online, ya. Ibu-ibu di rumah misalnya, dia dagang online. Dagang online itu ada kemungkinan itu merupakan pekerjaan tetap karena dia memang dagang, dia tekuni, tapi ada mungkin enggak sebagai pekerjaan tetap. Ya, sekali-sekali dia coba-coba apa yang dia jual misalnya, tiba-tiba laku sekali-sekali. Nah, itu termasuk di antara orang yang bukan berpenghasilan tetap, ya. Catat juga berapa kebutuhan pokoknya selama setahun tersebut, ya. Saya ingatkan, ya, cara menghitungnya itu. Jadi catat berapa kebutuhan pokoknya. Jadi penting sekali mukminin mukminat untuk mencatat berapa kebutuhan pokok kita selama setahun gitu. Jadi sebetulnya bisa kita lihat berapa kebutuhan kita per bulan. Lalu kita kalikan 12, tetapi mungkin di sela-sela itu ada kebutuhan pokok yang kita keluarkan. Misalnya mungkin anak sakit kan tidak setiap tahun, tidak setiap bulan. Jadi itu bisa jadi jatuhnya pada bulan ketiga. Atau orang tua sakit, itu pengeluaran yang saya keluarkan pada bulan kelima misalnya. Atau misalnya, saya mau bantu orang sakit misalnya gitu, ya. Jadi yang sangat penting adalah catat berapa kebutuhan pokok kita setiap bulan kalikan 12. Lalu bila ada kelebihan dari kebutuhan pokok itu, maka itulah yang dia wajibkan keluarkan humusnya. Saya pikir jelas, ya. Kemudian catatan berikutnya, catat juga, sekarang penerima humus. Nah, ini penting sekali. Penerima humus itu ada 2 bagian. Disimpulkan begitu. Pertama namanya saham imam. Saham imam ini adalah meliputi saham Allah, saham Rasulullah, dan saham Ahlul Bait. Kenapa? Karena saham Allah di zaman Rasulullah dipegang oleh Rasulullah. Di zaman Rasulullah wafat, saham Allah, saham Rasul dipegang oleh Ahlul Bait. Tetapi di zaman
Imam Mahdi Ghaib sekarang ini, saham Ahlul Bait, juga saham Rasul dan saham Allah, itu dipegang oleh wakilnya Imam Mahdi. Siapa mereka? Mereka adalah para maroji'. Jadi para mujtahid, para maroji' seperti Said Ali Khamenei, Said Ali Sistani, Syekh Wahid Khurasani, Said Sa'id Al-Hakim, Syekh Ja'far Subhani, yang dikenal sebagai para maroji' yang agung. Itu sekarang ini mereka adalah orang-orang yang memegang saham imam. Jadi ketika kita bayar khumus itu punya 6 saham, ya, maka saham 3 saham pertama disebut dengan saham imam, semuanya kembali kepada maroji sebagai wakil daripada Imam Mahdi. Sementara saham kedua, yakni saham sadah disebut, saham anak-anak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka adalah penerima saham kedua khumus. Ya, kedua namanya saham sadah, tapi tidak semua sadah. Maksudnya sadah yang terdiri dari yatim, yatim yang miskin maksudnya, bukan yatim yang kaya, fakir miskinnya, dan ibnu sabil dari anak-anak zuriyat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, kedua saham itu, kalau saham imam kita pasti berikan kepada marja, kepada misalnya rahbar katakanlah. Tapi saham sadah gimana? Saham sadah apakah kita bisa berikan langsung kepada mereka yang memenuhi persyaratan itu? Dalam fatwa rahbar, kedua saham tersebut, ya, saham imam dan saham sadah ini wajib disampaikan ke beliau atau kepada orang yang memiliki wakalah beliau, atau bisa digunakan setelah mendapatkan izin beliau atau izin orang yang memegang wakalah beliau. Jadi kalau misalnya humus saya 1 juta misalnya, humus saya 1 juta, berarti dibagi 2, 500. 500 pertama itu namanya saham imam, 500 kedua itu namanya saham sadah. Saham imam jelas diberikan kepada marji. Sekarang saham sadah itu jangan kita saham sadah itu para ulama beda. Sebagian mengatakan boleh langsung diberikan kepada sadah yang memenuhi persyaratan, tapi fatwa rahbar mengatakan saham sadah itu juga harus diberikan kepada rahbar atau wakil rahbar. Nanti merekalah yang akan menimbang-nimbang diberikan langsung atau tidak langsung, tapi harus terlebih dahulu diinformasikan kepada rahbar atau wakil rahbar, ya. Jadi untuk saham sadah sekalipun dalam fatwa rahbar sama dengan fatwanya Imam Khomeini rahmatullahi alaih, itu harus seizin beliau. Oke. Berikutnya humus yang dibayar. Nah, ini penting sekali untuk saya ingatkan, ya, ketika kita berbicara humus dan membayarkan humus yang dibayarkan kepada rahbar atau wakil rahbar atau wakalahnya, bila benar-benar sudah diterima, maka berarti pembila belum sampai ke rahbar atau wakalahnya masih dalam bentuk titipan di tangan seseorang, maka pembayaran humusnya masih dianggap belum valid. Ini penting sekali untuk saya ingatkan. Jadi ketika kita bayar humus, kan kita pengen bayar humus itu kan sah. Bayar humus itu kan betul-betul sesuai dengan fatwa dan sesuai dengan kewajiban kita. Harus dibayarkan misalnya ke rahbar. Kalau bisa langsung oke. Kalau nggak bisa langsung ke wakalahnya. Wakalah itu maksudnya seseorang yang mendapatkan representasi, mendapatkan izin daripada rahbar untuk menerima humus atas nama rahbar, kira-kira gitu. Wakalah ini biasanya person, orang per orang, dan itu ada buktinya, bukti tertulis dari rahbar bahwa dia mengizinkan orang yang bernama misalnya Hussein Syahab
untuk menerima humus dan mengelolanya sesuai dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu namanya wakalahnya. Nah, jadi orang kalau mau bayar humus itu dia pastikan bahwa humusnya itu diterima oleh rahbar atau wakilnya. Kalau tidak diterima oleh rahbar dan wakalahnya, maka dianggap dia belum membayar. Misalnya saya misalnya menitipkan humus kepada seseorang. Misalnya saya titipkan humus kepada istri saya misalnya. Itu berarti rahbar belum terima. Dalam tanda kutip Allah Subhanahu wa taala belum terima humus saya. Kenapa? Karena masih dalam bentuk titipan kepada seseorang. Kapan diterima? Kalau istri saya sudah misalnya menyerahkan itu kepada rahbar atau kepada marji atau wakalah atau wakil, itu baru dianggap dia sudah membayar humus karena sudah diterima. Nah, karena itu penting sekali untuk saya ingatkan, jangan kita membayar humus itu seperti kita bayar zakat. Kalau bayar zakat langsung diberikan kepada orang yang selesai. Zakat bisa diberikan kepada fakir miskin, nggak usah kepada marja lagi, nggak usah kepada wakalahnya. Itu sah. Zakat fitrah juga begitu sah. Tapi kalau humus dia harus memenuhi aturan itu. Nah, yang terakhir kita harus sampaikan kepada semua ikhwan kita, terutama mukminin mukminat yang ikut webinar hari ini, bahwa Yayasan Dana Mustad'afin adalah yayasan yang menerima wakalah dari rahbar. Jadi jelas ini adalah sebuah yayasan Dana Mustad'afin yang alhamdulillah sudah bergerak lebih kurang 11 sampai 12 tahun. Alhamdulillah yayasan kita sudah menerima wakalah dari rahbar untuk menerima dan mengelola humus untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Dan alhamdulillah tadi dalam profil yayasan sudah dijelaskan kemana-kemana penggunaannya. Dan alhamdulillah insya Allah apa yang Anda titipkan kepada Dana Mustad'afin sebagai yayasan yang mengelola humus dan zakat ini akan dijalankan sebaik-baiknya untuk kepentingan agama kita dan kepentingan mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang ada di Indonesia. 3 orang dari pengurus Yayasan Dana Mustad'afin yang mendapat amanat dari rahbar itu, pertama Ustadz Abdurrahman Al-Idrus, kedua Ustadz Abdullah Bek, dan ketiga saya sendiri. 3 orang ini alhamdulillah mendapatkan izin tertulis daripada rahbar untuk menjalankan kewajiban yang agung ini. Ya, mudah-mudahan insya Allah apa yang saya sampaikan betul-betul bisa dimengerti dan insya Allah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.